Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Ayu Putri. Saya dari jurusan Teknik Matematika. Di sini saya akan memenuhi tugas dari pembelajaran komunikasi publik. Di sini saya akan membahas tentang lingkaran dan sudut lingkaran. Yang pertama itu ada pengertian lingkaran, di mana lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tetap yang disebut titik pusat lingkaran. Pernahkah kamu melihat roda sepeda berputar, jam dinding berbentuk bulat, atau koin yang di dompet? Semua benda tersebut memiliki bentuk lingkaran. Lingkaran adalah salah satu bentuk yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Bayangkan, ada sebuah titik ajaib di tengah lingkaran. Semua titik yang berada di tepinya selalu menjaga jarak yang sama terhadap titik ajaib tersebut. Menarik sekali, bukan? Dengan mempelajari lingkaran, kita dapat menemukan banyak rahasia matematika yang seru dan menyenangkan. Selanjutnya ada unsur-unsur lingkaran. Yang pertama itu ada titik nol, disebut pusat lingkaran. Titik pusat dapat dianggap sebagai jantung dari sebuah lingkaran. Semua bagian lingkaran berhubungan dengan titik ini. Tanpa titik pusat lingkaran tidak akan memiliki bentuk yang sempurna. Oleh karena itu, titik pusat menjadi bagian yang sangat penting untuk dipelajari. Yang kedua itu ada garis OA sama dengan OB sama dengan OD, disebut dengan jari-jari lingkaran atau R. Jari-jari adalah sahabat setiap titik pusat. Garis-garis ini menghubungkan titik pusat dengan tepi lingkaran. Menariknya, semua jari-jari dalam suatu lingkaran memiliki panjang yang sama, seolah-olah mereka sedang bermain permainan menjaga jarak agar tetap sama panjang. Kemudian yang ketiga itu ada garis AB, disebut dengan diameter atau D. Diameter adalah garis terpanjang yang dapat dibuat di dalam lingkaran karena melewati titik pusat. Diameter seperti jalan raya yang membelah lingkaran menjadi dua bagian sama besar. Hebatnya lagi, panjang diameter selalu 2 kali panjang jari-jari. Yang keempat itu ada garis AD, disebut dengan tali busur. Tali busur adalah garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Bayangkan, sebuah jembatan yang menghubungkan dua tepi sungai. Semakin dekat tali busur ke pusat lingkaran, biasanya semakin panjang pula tali busur tersebut. Selanjutnya yang kelima itu ada garis lengkung AD dan ABD, disebut busur dan dilambangkan dengan AD dan BD. Busur adalah bagian lengkung yang membentuk lingkaran tampak indah dan unik. Jika lingkaran diibaratkan sebagai lintasan balap, maka busur adalah bagian jalan yang dilalui pembalap saat berbelok mengikuti bentuk lingkaran. Yang keenam itu ada garis OE, disebut apotema. Apotema adalah garis istimewa yang ditarik dari titik pusat menuju tali busur dengan posisi tegak lurus. Garis ini sangat membantu dan berbagai perhitungan matematika. Walaupun namanya terdengar unik, sebenarnya apotema cukup mudah dipahami jika sering berlatih. Yang ketujuh itu ada daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan satu busur disebut juring. Misalnya BOD. Juring sering disebut seperti potongan pizza atau kue ulang tahun. Semakin besar sudut pusatnya, semakin besar pula potongan yang dihasilkan. Karena bentuknya yang menarik, juring menjadi salah satu bagian lingkaran yang paling mudah dikenali. Yang kedelapan itu adalah daerah yang dibatasi oleh sebuah tali busur dan busur disebut temberang. Pada gambar temberang adalah daerah yang diarsir. Temberang memiliki bentuk yang unik karena dibatasi oleh garis lurus dan garis lengkung. Bentuk ini sering muncul dalam desain bangunan, jendela, dan berbagai karya seni yang indah. Belajar temberang membuat kita semakin memahami keunikan bentuk lingkaran. Yang C, keliling dan luas lingkaran. Di mana keliling lingkaran itu ada K sama dengan 2VR sama dengan VD.
Sedangkan untuk luas lingkaran itu ada L sama dengan VR pangkat 2 sama dengan 1/4 VD pangkat 2. Di mana itu V sama dengan 22/7 atau 3,14. R itu adalah jari-jari lingkaran dan D itu adalah diameter lingkaran. Keliling lingkaran adalah panjang seluruh tepi lingkaran. Bayangkan, kamu sedang berjalan santai mengelilingi taman berbentuk lingkaran hingga kembali ke titik awal. Jarak yang kamu tempuh itulah yang disebut dengan keliling lingkaran. Sementara itu, luas lingkaran adalah seluruh daerah yang berada di dalam lingkaran. Bayangkan, kamu ingin menutupi permukaan meja bundar dengan kertas warna-warni. Banyaknya kertas yang dibutuhkan berkaitan dengan luas lingkaran tersebut. Seru sekali, karena matematika membantu kita menghitung berbagai kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada panjang busur dan lurus juring. Panjang busur atau AD sama dengan kurang dari AOD per 360 derajat dikali dengan lingkaran. Sedangkan untuk luas juring itu AOD sama dengan kurang dari AOD per 360 derajat dikali dengan lingkaran. Sedangkan untuk luas temberang itu ada luas juring AOD dikurangi luas segitiga AOD. Panjang busur dan luas juring dipengaruhi oleh besar sudut pusat. Semakin besar sudut pusatnya, semakin panjang busurnya, dan semakin luas pula juringnya. Sama seperti saat membagi pizza. Potongan yang lebih besar tentu memiliki bagian lebih banyak. Dengan memahami hubungan ini, kita dapat menghitung berbagai bagian lingkaran dengan lebih mudah dan menyenangkan. Selanjutnya itu ada sudut pusat dan sudut keliling. Yang pertama itu ada sudut pusat, di mana sudut pusat memiliki besar 2 kali besar sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Pada AOB adalah sudut pusat dengan sudut kelilingnya sama, kelilingnya salah satunya adalah ACB. Hubungan sudut pusat dan sudut keliling dapat dituliskan sebagai sudut AOB sama dengan 2 kali sudut ACB. Sudut pusat dan sudut keliling memiliki hubungan yang sangat menarik. Jika sudut keliling diketahui, kita dapat menemukan sudut pusat dengan mudah. Itu cukup mengalikannya dengan 2. Hubungan ini seperti kakak dan adik yang selalu saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Yang kedua itu ada sudut keliling. Berdasarkan dua sudut keliling yang menghadap busur yang sama adalah sama. Sudut ACB di mana ada sudut ACB, ada sudut AXB dan sudut AYB. Menghadap busur yang sama yaitu busur AB. Jadi sudut ACB sama dengan sudut AXB sama dengan sudut AYB, yaitu aturan ini membentuk perhitungan menjadi lebih praktis. Ketika beberapa sudut menghadap busur yang sama, nilainya pasti sama. Dengan mengetahui sudut-sudut saja, kita bisa mengetahui sudut lainnya. Menyenangkan sekali karena matematika ternyata memiliki banyak pola yang memudahkan kita. Selanjutnya ada segi 4 tali busur dan sudut antara 2 tali busur. Di mana segi 4 tali busur adalah segi 4 yang dibatasi oleh 4 tali busur di mana keempat titik sudutnya terletak pada lingkaran. Pada segi 4 tali busur jumlah 2 sudut yang berhadapan adalah 180 derajat, di mana sudut A plus sudut C sama dengan 180 derajat, sudut B dan ditambah dengan sudut D sama dengan 180 derajat. Segi 4 tali busur memiliki sifat yang sangat istimewa. 2 sudut yang saling berhadapan selalu berjumlah 180 derajat. Bayangkan, kedua sudut tersebut seperti 2 sahabat yang saling melengkapi hingga membentuk pasangan yang sempurna. Dengan memahami sifat ini, kita dapat menyelesaikan berbagai soal geometri dengan lebih cepat, lebih mudah, dan tentu saja lebih menyenangkan. Semakin banyak belajar tentang lingkaran, semakin banyak pula keajaiban matematika yang dapat kita temukan. Selanjutnya itu ada garis singgung lingkaran, di mana garis singgung lingkaran adalah garis yang memotong lingkaran di suatu titik dan tegak lurus dengan jari-jari yang melalui titik singgungnya.
di mana kita bayangkan ada sebuah garis hanya menyentuh lingkaran tanpa masuk ke dalamnya. Garis ini seperti seorang teman yang datang menyapa lalu berhenti tepat di satu titik saja. Tidak ke tempat garis atau lingkaran bertemu disebut titik singgung. Menariknya, garis singgung selalu tegak lurus dengan jari-jari yang melalui titik singgung tersebut. Sifat istimewa inilah yang membuat garis singgung sangat penting dalam geometri. Kita akan membahas tentang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran, di mana AB merupakan garis singgung persekutuan dan lingkaran O dan P. Rumusnya itu di mana ada AB sama dengan akar dari OP pangkat 2 dikurangi dengan buka kurung R1 plus R2 tutup kurung pangkat 2. Garis singgung persekutuan dalam adalah garis yang menyinggung dua lingkaran dan melewati daerah di antara kedua lingkaran tersebut. Bayangkan dua lingkaran sedang bermain bersama, lalu sebuah garis datang dan menyentuh keduanya dengan tepat. Garis ini tampak seperti jembatan yang menghubungkan kedua lingkaran dengan menggunakan rumus di atas. Kita dapat menghitung panjang garis singgung tersebut dengan mudah dan detail. Yang kedua itu garis singgung persekutuan luar lingkaran, di mana AB disebut garis singgung persekutuan luar dua lingkaran O dan P. Rumusnya itu ada AB sama dengan akar OP pangkat 2 dikurangi buka kurung R1 dikurangi R2 tutup kurung pangkat 2. Jika garis singgung persekutuan dalam melewati bagian tengah kedua lingkaran, maka garis singgung persekutuan luar berada di luar kedua lingkaran. Bayangkan dua lingkaran sedang berdiri berdampingan, kemudian sebuah garis lurus menyentuh keduanya dari luar. Hubungan ini menunjukkan betapa teraturnya bentuk-bentuk geometri. Semakin sering berlatih, maka semakin mudah memahami konsep yang rumit ini. Selanjutnya ada lingkaran dalam lingkaran luar segitiga. Lingkaran dan segitiga adalah dua bangun yang memiliki hubungan sangat menarik. Ketika keduanya digabungkan, akan muncul berbagai sifat istimewa yang membantu kita menyelesaikan banyak masalah matematika dengan lebih mudah. Di mana yang pertama itu ada lingkaran dalam segitiga. Rumusnya ada RD sama dengan luas segitiga ABC per S. Luas segitiga ABC yaitu sama dengan akar S kali S min 2 dikali S min B dikali S min C. Setengah keliling segitiga, di mana rumus setengah keliling segitiga itu ada S sama dengan 1/2 dikalikan dengan A plus B plus C. Maka lingkaran dalam segitiga adalah lingkaran yang berada di tepat di dalam segitiga dan menyinggung ke segitiga sisinya. Bayangkan sebuah bola kecil yang pas ditemukan di dalam segitiga tanpa keluar sedikit pun. Lingkaran ini terlihat sangat rapi karena jaraknya yang ke setiap sisi segitiga sama. Konsep ini menunjukkan bagaimana matematika maupun menciptakan keseimbangan dan keteraturan yang indah. Saat mempelajari lingkaran dalam, kita juga mengenal rumus Heron yang digunakan untuk menghitung luas segitiga. Rumus ini sangat menarik karena kita dapat mengetahui luas segitiga hanya dengan mengetahui panjang ketiga sisinya. Seolah-olah matematika memiliki cara ajaib untuk menemukan informasi yang tersembunyi. Selanjutnya itu ada lingkaran luar segitiga, di mana rumusnya itu L sama dengan A kali B kali C per 4 kali luas A segitiga ABC. Lingkaran luar segitiga adalah lingkaran memiliki segitiga, sehingga ketiga titik sudut segitiga dapat tepat berada pada keliling lingkaran. Bayangkan segitiga sedang berada dalam sebuah lingkaran besar yang melindunginya dari segala arah. Lingkaran ini terlihat seperti bingkai sempurna yang mengelilingi segitiga.
Mempelajari lingkaran luar segitiga membantu kita memahami hubungan yang erat, panjang sisi, luas segitiga, dan jari-jari lingkaran. Semakin banyak konsep yang dipelajari, maka semakin terlihat bahwa matematika bukan hanya tentang angka dan rumus, tapi juga tentang pola, keteraturan, keindahan yang ada di sekitar kita. Selanjutnya kesimpulannya itu ada lingkaran ternyata memiliki banyak bagian dari sifat yang menarik untuk dipelajari, mulai dari jari-jari, diameter, busur, juring, sudut-sudut pada lingkaran, garis singgung, hingga hubungan lingkaran dengan segitiga. Semuanya saling berkaitan, membentuk konsep yang menakjubkan. Dengan memahami setiap bagian secara bertahap dan sering berlatih mengerjakan soal, matematika akan terasa lebih mudah, lebih menyenangkan, dan semakin seru untuk dipelajari. Terus semangat belajar karena setiap rumus yang dipahami adalah langkah menuju kemampuan berpikir yang lebih hebat.